Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saat di bab yang pertama yang disebutkan tentunya di al-asal, yaitu al-ajurumiyah, dan juga tentunya diikuti di sini di mutammimah. Ini babul i'rab, beliau tambahkan wal bina. Kalau di al-ajurumiyah kan hanya menyebutkan masalah bahasa al-i'rab ya. Beliau menambahkan masalah yang berkaitan dengan al-i'rab, yaitu masalah apa? Al-bina. Nah, beliau sebutkan pertama tanpa merubah atau menambahkan yang disebutkan di al-asal, yaitu al-ajurumiyah. Beliau sebutkan definisi al-i'rab. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum fid darain. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Beliau sebutkan saat ini ta'riful i'rab al-istilahi. Saat ini definisi al-i'rab istilahan secara terminologi. Nah, adapun secara bahasa itu bisa antum dapati di syuruhat seperti at-tuhfah misalkan, syarah yang antum baca di al-ajurumiyah. Al-i'rab lugatan apa Ustaz? Al-idhar wal ibanah. Jadi ketika kita mengatakan a'rabtu amma fi nafsi, artinya apa? Adhartuhu ataupun juga abantuhu. Jadi menjelaskan. Ya, ada makna yang lain seperti at-taghyir dan lain sebagainya. Ala kulli hal ya, secara bahasa al-i'rab itu apa? Al-ibanah wal idhar, menjelaskan. Nah, adapun fil istilah itu kama qala Syekh, bahwa al-i'rab taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Ini kita coba urai sama-sama tadi. Kita ulas ini. Ketika disebutkan i'rab itu taghyiru awakhir. Nah, kalau kata Syekh Muhammad Udin gimana? At-taghyiru awakhir ini perlu ada yang kita takdirkan. Ada syai' mahdhuf di sini. Ketika disebutkan al-i'rab itu taghyiru awakhir, maknanya apa? Taghyiru ahwali awakhir. Kenapa mesti ditakdirkan demikian? Ada kalimat yang mahdhuf yaitu ahwal. Biar ketika disebutkan taghyiru awakhir itu apa Ustaz? Tidak difahami bahwa yang berubah itu adalah apa? Nafsul awakhir. Huruf terakhir dari apa? Kalimat mu'rabahnya. Enggak. Huruf terakhirnya tetap sama, tapi yang berubah nanti apa? Keadaan huruf terakhirnya tadi. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Itu kan taghir di akhir kalimat Zaid yang dia kalimat mu'rabah, isim mu'rab. Mohon maaf, isim mu'rab atau isim mufrad kita bilang. Itu apa Ustaz? Itu kan keadaan akhirnya yang berubah, bukan huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya tetap dal, tidak berubah kepada huruf yang lain. Nah, sehingga kalau di tuhfah itu kan disebutkan taghyiru awakhir, itu maksudnya apa? Taghyiru ahwal. Ini perlu ditakdirkan biar tidak difahami bahwa yang berubah itu adalah huruf terakhirnya itu sendiri, melainkan apa? Keadaan pada huruf terakhirnya yang berubah. Nah, ketika disebutkan taghyiru ahwali awakhir, taghyiru awakhir, itu pengen mengeluarkan apa? Kita bilang taghyir al-awail wal awasid. Jadi ketika disebutkan i'rab itu perubahan di akhir. Berarti perubahan yang terjadi di mana? Di awal kata atau di tengah kata. Inilah yusamma i'raban, tidak disebut dengan i'rab. Misalkan apa? Perubahan di awal ketika kita mentaksir sebuah isim mufrad atau mentasgirnya, misalkan rajul. Rajul. Kalau kita jamak jadi apa? Rijal. Rajul jadi rijal, atau lihat. Di mufradnya rajul itu ra-nya apa? Maftuh kan? Ketika di jamak taksir, ra-nya jadi apa? Maksur. Ini kan ada perubahan berarti, tapi ini perubahan di awal sehingga tidak disebut dengan i'rab. Atau lihat jimnya, rajul awalnya madmum. Ketika dijamak rijal jadi maftuh. Ini perubahan, tapi perubahan apa? Bukan di akhir, maka tidak disebut dengan i'rab. Maka i'rab itu taghyiru awakhir berarti yukhriju
taghyiral awail wal awasid. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Al-kalim di sini maksudnya al-kalimah. Apakah semua kalimat kita sebutkan? Enggak. Apa ini Ustaz? Perubahan di akhir apa ini? Kalimat apa ini? Isim mu'rab sama apa? Al-fi'lul mudhari. Jadi yang dimaksud dengan al-kalim di sini apa kalimat yang akhirannya berubah? Nanti akan dijelaskan sama Syekh lebih lanjut. Kalimat yang akhirannya itu berubah, keadaan akhirnya berubah, yaitu apa? Hanya dua saja. Apa itu? Isim mu'rab dan juga fi'il mudhari. Jadi al-kalim itu maksudnya al-kalimah. Apakah akhiran setiap kalimat yang kita punya isim fi'il harf itu berubah? Enggak. Yang berubah apa? Yang akhirannya mengalami i'rab tadi. Perubahan keadaan akhir tadi hanya yang isim mu'rab sama fi'il mudhari. Fi'il mudhari pun kapan? Malam yattasil bi ahadin nunain. Selama dia tidak bersambung dengan salah satu dari dua nun. Apa itu? Nunul inath sama nunut taukid al-mubasyirah. Jadi al-i'rab itu taghyiru awakhiril kalim. Taghyir awakhir sudah kita sebutkan. Al-kalim itu apa? Mencakup dua saja, isim mu'rab sama fi'il mudhari. Malam yattasil bi akhirihi ahadun nunain. Nah, baru disebutkan likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Nah, perubahan keadaan di akhir kata, ya kita sebut nanti kalimatnya dengan kalimat mu'rabah. Itu disebut i'rab dengan syarat apa? Mesti disebabkan oleh perubahan amil yang masuk kepadanya. Tamam Ustaz? Diikuti dengan apa? Ikhtilaful awamil ad-dakhilati 'alaiha. Zaid, barulah nanti apa? Perubahan di akhir sebuah kalimat mu'rabah itu nanti kita sebut dengan al-i'rab, seperti perubahan di akhir Zaid. Kita contohkan tadi di awal ja'ah Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ada perubahan di akhir Zaid dari rafa yang ditandai dengan dhammah menuju apa? Nasab yang ditandai dengan fathah menjadi apa? Al-jar atau al-khafad yang ditandai dengan kasrah. Nah, perubahan di akhir kalimat Zaid itu kan apa? Diikuti dengan perubahan amil yang berbeda-beda yang masuk kepada kalimat Zaid. Di awal ja'a Zaidun, amilnya ja'a. Nah, di jumlah kedua ra'aitu Zaidan, karena dia sudah dapat fa'il berarti apa? Dia menasabkan Zaid sebagai maf'ulnya. Sehingga kan apa Ustaz? Beda amilnya sekarang. Kalau di jumlah pertama ja'a, kemudian yang kedua apa? Jadi ra'a. Yang ketiga marartu bi Zaidin, apa amilnya sekarang yang masuk ke Zaid? Al-ba, yang dia harful jar. Makanya berubahlah akhirannya Zaid dari yang tadi marfu mansub ketika kemasukan harful jar menjadi apa? Majrur. Tamam saat ini yang kita sebut dengan i'rab. Jadi i'rab itu perubahan keadaan akhir kata. Kata di sini maksudnya adalah kata mu'rab, yaitu isim mu'rab sama fi'il mudhari. Yang mana dia disebut dengan i'rab kalau dia diikuti dengan perubahan amil yang masuk kepada kalimat mu'rabah tadi yang akhirnya mengalami perubahan. Ini qaid pengen mengeluarkan apa? Kan ini pengen mengeluarkan apa Ustaz? Taghir di mana kita bilang? Di kalimat haitsu ya. Kita contohkan di haitsu. Haitsu itu diucapkan Arab dengan apa? Musallasus sa. Musallasus sa itu berarti sa-nya itu diharokati dengan 3 harokat. Apa? Dhammah, kasrah, fathah. Jadi bisa kita ucapkan haitsu, haitsa, haitsi. Jadi kalau misal kita masukkan ke dalam jumlah yang sama, jalastu haits. Ini kan haitsnya bisa kita ucapkan dengan 3 harokat yang berbeda tadi kan. Jalastu haitsu, jalasa Zaidun, jalastu haitsa, jalasa Zaidun, jalastu haitsi, jalasa Zaidun. Ada perubahan di akhir haits, tapi perubahan di akhir haits ini tidak diikuti oleh perubahan amil sebelumnya. Karena amilnya tetap apa? Jalasa tadi kan tidak berubah kepada amil yang lain. Maka perubahan di akhir haitsu, kan ada perubahan di akhirnya kan? Ini tidak disebut dengan i'rab. Kenapa Ustaz? Karena dia bukan disebabkan oleh perubahan amil yang memasukinya atau yang masuk kepadanya. Paham Ustaz ya? Ini qaid muhim ini. Jadi perubahan di akhir yang disebut dengan i'rab itu kalau apa? Yusabbibuhu ikhtilaful awamilid dakhilati 'alaiha. Karena lamnya di situ lamu ta'lil. Berarti kan ingin menjelaskan apa? Sebab perubahan akhir yang disebut i'rab itu perubahan akhir yang bagaimana? Yang disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk kepadanya. Begitu Ustaz ya. Ini qaid muhim. Lafdhan atau takdiran. Asy-Syaikh
ulama dengan perkataan mereka lafdzan au takdiran ingin menjelaskan apa ini? Ingin menjelaskan dua macam i'rab perubahan di akhir kata itu. Imma lafdzan, ini yang kita sebut nanti dengan apa? Al-i'rab al-lafzi. Atau takdiran, ini yang kita sebut dengan al-i'rab at-takdiri. Artinya perubahan di akhir kata tadi itu kata mu'rab, kalimat mu'rabah yang disebabkan apa? Oleh perubahan amil yang masuk kepadanya, perbedaan amil yang masuk kepadanya. Itu ada dua macam. Imma yang dia lafdzon. Lafdzon itu apa maknanya kita bilang? Malah yamna'u minan nutqi bihi mane. Lafdzon itu berarti tampak dia. Yadhhar fi akhiril kalimat. Tampak dia di akhir apa? Kalimat. Kalimat mu'rabah tadi. Perubahannya itu tampak. Tidak ada mane yang menghalangi untuk kita apa? Mengucapkan perubahan di akhir kata tadi. Macam perubahan di akhir kata Zaid. Ja'a Zaidu ra'aitu Zaidan marartu bi Zaid. Enggak ada mane. Ini makna apa? Lafdzon. Lafdzon itu apa? La yujad mani'un minan nutqi bihi. Tidak ada penghalang untuk kita mengucapkan perubahan di akhir kata tadi. Atau apa? Yadhhar atharuhu. Itu. Atau makna takdir atau makna lafdzon itu apa? Apa itu al-i'rab al-lafzi? Alladzi yadhhar atharuhu fi akhiril kalimah. Yang perubahannya itu tampak di akhir kata. Tahu misalnya? Atau kita bilang apa? La yujad mani' minan nutqi bihi. Artinya dia bisa diucapkan tampak atau bisa diucapkan. Ini namanya lafdzon. Lafdzon itu apa? Berarti dia tampak, bisa diucapkan. Seperti perubahan di akhir kata Zaid tadi. Au takdiran. Terkadang perubahan di akhir kata itu apa yujad mani, ada mani untuk apa? Kita ucapkan. Artinya apa maknanya? La yadhhar atharuhu fi akhiril kalimah. Enggak nampak asarnya, perubahannya itu enggak nampak. Artinya dia tidak bisa diucapkan, Kenapa? Karena ada mani. Yujad mani minan nutqi bihi. Ada mani penghalang. Ya, sehingga kita tidak bisa mengucapkan perubahan di akhir kalimat mu'rabah tadi. Ini makanya nanti i'rabnya disebut dengan apa? Takdiri. Ini tentunya ya perlu kita ulas masalah apa? Mawani'ul i'rab biar jelas. Karena kan kita bilang tadi, i'rab takdiri itu kalau ada mani untuk kita ucapkan perubahannya tadi kan, la yadhhar atharuhu fi akhiril kalimah. Enggak tampak dia perubahannya tadi di akhir kalimat. Nah, yang namanya mawani'ul i'rab itu ada berapa kita bilang? Ada 3. Yang menghalangi perubahan di akhir kata itu tidak kelihatan, itu ada 3 kita bilang. Apa itu? Ta'addur. Apa itu ta'addur? Istihalatun nutqi bil harakati 'alal alif. Ini kita dapatnya di mana, Di akhiran apa? Kalimat apa ini? Pertama, isim maksur. Kedua, al-fi'lul mudhari al-mu'talul akhir bil alif. Tahu misalnya ya? Ini ta'addur ini yang artinya itu kemustahilan untuk mengucapkan harokat di atas alif itu kita dapetin di apa? Di 2 macam kalimat. Di mana? Di 2 macam kalimat ini perubahan di akhirnya ada perubahan, cuman perubahannya apa? Terhalangi, tidak bisa diucapkan, tidak tampak di akhirnya. Kenapa? Karena akhirannya alif. Karena akhirannya apa, Alif. Alif itu tidak bisa diharokati, mustahil untuk mengucapkan harokat di atas alif karena alif itu huruf mati kita bilang. Sama misalnya la hayata laha illa bi fathi ma qablaha. Ya sehingga tadi di isim maksur sama al fi'lul mudhari al mu'tallul akhir bil alif ini nanti apa? Itu harokat i'rabnya apa? Muqaddarah. Perubahan di akhirnya apa? La yadhhar. Sama misalnya yujad mani minan nutqi bihi. Ada penghalang. Itulah ta'adzur tadi untuk kita mengucapkannya. Nah, terus yang kedua apa? As-siqal awil istithqal. Jadi as-siqal. Ini as-siqal ini ibarahnya ahlil Kufah. Al-istithqal itu ibarahnya ahlil Basrah. Nah, apa arti as-siqal saat kita bilang? Su'ubatun nutqi bimada? Bid-dhammati wal kasrati ala madasat. Alal waw wal ya. Itu. Thiqal itu artinya apa? Berat. Sulit kita mengucapkan harokat dhammah dan kasrah di atas apa? Di atas waw dan ya. Sehingga thiqal ini kita dapati di mana, Di apa? Di isim mangkus, isim yang akhirnya ya, isim mu'rab yang akhirnya ya sama al-fi'lul mudhari al-mu'talul akhir bil waw wal ya. Nah, ini nanti kalau kita perhatikan ini kalimat mu'rabah yang dia isim mangkus kita masukkan ke dalam jumlah ja'al qadi ra'aitul qadiya marartu bil qadi.
Itu nanti dhammah sama kasrahnya, artinya fi halatir rafa sama apa? Jar, itu perubahan di akhirnya tidak bisa kelihatan. Artinya rafa yang ditandai dengan dhammah, jar yang ditandai dengan kasrah tidak bisa kelihatan di akhiran apa? Al-qadi. Kenapa? Karena akhirannya ya. Ya itu bukan nggak bisa diharokati dengan dhammah sama kasrah, tapi berat. Nah, berat kalau mengucapkan apa? Ja al-qadiyu. Marartu bil qadiyi. Ini berat ini. Bukan nggak bisa, beda macam apa? Ta'adzur tadi, ta'adzur itu emang mustahil, nggak mungkin. Kalau di sini masih mungkin, tapi apa? Sulit. Su'ubatun nutki, maknanya tadi athiqal. Su'ubatun nutki, apa? Mengucapkan apa? Bidhammati wal kasrah alal waw wal ya. Tapi yang berat itu hanya dhammah sama kasrah. Makanya tadi kita bilang ra'aitul qadiya. Kalau fathah itu apa? Karena fathah ringan, bisa diucapkan di atas ya. Nggak ada keberatan dia. Tamam, San? Artinya aliyah itu bisa gendong fathah, tapi tidak bisa gendong apa? Ad-dhammah wal kasrah. Jadi kita dapatin apa? Di halatul rafa yang ditandai dengan dhammah, halatul jar yang ditandai dengan kasrah, itu nanti apa? I'rabnya, perubahannya itu apa? Muqaddar. Ini yang kita sebut dengan apa? Takdir. Apa? Ada mane. Apa tadi manenya? Athiqal tadi. Tamam, San? Makanya dia do'u. Ya do'u itu. Mudhari kan apa? Kalau sebelumnya tidak ada nasib, nggak ada jazim, dia marfu kan? Ditajarrudihi minan nasib wal jazim. Nah, yang namanya fi'il mudhari itu ya, selama dia tidak bersambung dengan aliful itsnain, wawul jamaah, yaul muannatsah, itu kan dia marfu'nya dengan apa? Tanda rafa'nya. Dhammah kan? Yad'u itu asalnya gimana kita ucapkan? Yada. Oh. Cuman kan apa Sa? Dhammahnya ini apa? Kita hapus, sehingga kita sukunkan wawunya. Apa sebabnya? Biasanya di kitab-kitab sharaf apa namanya? Lithiqal. Paham Sa? Lithiqal. Apa tadi thiqal? Su'ubatun nutki bidhammati wal kasrati alal waw wal ya. Makanya dhammah yang di atas waw itu karena waw tidak kuat menggendong dhammah dihapuskan, disukunkan. Makanya yada. Paham Sa ya? Sehingga nanti yad'unya apa? Fi'lun mudhari marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu rafihi ad-dhammah al muqaddarah. Mana amin dhuhuriha ats-thiqal. Yang ketiga Ustaz, manik yang ketiga, harakatul munasabah. Harakatul munasabah. Ini di mana kita dapatin Ustaz? Di al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Jadi karena isim Ustaz yang mudhaf kepada ya'ul mutakallim itu, tamam Ustaz? Itu mengharuskan. Jadi kalau ada isim diidhafakan kepada ya'ul mutakallim, itu apa Ustaz? Mengharuskan huruf terakhirnya harus apa Ustaz? Dikasrahkan. Karena aliyah itu la yunasibuha illa kasruma qablaha. Ya itu menuntut apa? Sebelumnya harus dikasrahkan. Biar dia bisa menempel. Karena ya itu tidak bisa diucapkan kecuali pasti apa Ustaz? Sebelumnya mesti dikasrahkan. Nah, karena yang mudhaf kepada ya'ul mutakallim, akhirnya mesti dikasrahkan. Sehingga nanti ketika kita masukkan dia ke dalam jumlah, baik itu nanti apa? Dia keadaan rafa'nya atau keadaan apa? Nasabnya atau di keadaan jarnya, harokat i'rabnya tidak bisa kelihatan. Siapa yang menghalangi? Tadi namanya harokatul munasabah. Ja'a waladi ra'aitu waladi marartu bi waladi. Paham Ustaz? Jadi harokat yang ada di marartu bi waladi pun itu bukan harokatul i'rab. Kasrahnya bukan apa? Bukan kasratul i'rab, tapi kasrah apa namanya? Kasratul munasabah. Artinya kasroh itu sudah ada sebelum waladi itu kemasukan apa? Harful jar kan? Tadi ja'a waladi kan sudah ada kasrohnya. Ra'aitu waladi kan sudah apa? Sudah ada kasrohnya. Yang kita sebut dengan kasroh munasabah. Sehingga meskipun dia kemasukan harful jar, kasrohnya itu tetap kita sebut dengan kasroh apa? Munasabah, berarti bukan kasratul i'rab. Jadi kasratul i'rab yang tetap muqaddarah. Paham Ustaz ya? Jadi muhim ini, mawani'ul i'rab ini penting untuk kita ulas. Kenapa? Karena ketika disebutkan i'rab itu ada lafzan, ada takdiran. Takdiran itu kan berarti apa? An yujad mani' minan nutqi bihi. Ketika ada mani' dari kita mengucapkan apa? Perubahan di akhir kalimat mu'rabah tadi. Apa saja mani' i'rab? Kita sebutkanlah mawani'ul i'rab salah satu at-ta'adzuru wathiqalu wa harakatul munasabah, dan tempat-tempatnya tadi sudah kita sebutkan. Tamam Ustaz ya? Ini muhim Ustaz untuk kita ulas terkait ta'riful i'rab. Antum perhatikan ihtirazatnya sehingga nanti antum bisa tadi ya, seperti haitsu, haitsa, haitsi itu apa? Perubahan di akhir haits itu bukan apa?
bukan i'rab. Karena tidak disebabkan oleh perubahan amil sebelumnya. Itu nanti yang seperti penting, Ustaz. Silahkan nanti antum ulas, antum rapikan catatannya. Kita lanjut, Ustaz. Wa aqsamuhu arba'atun. Aqsamuhu mana? Aqsamul i'rab. Selesai menyebutkan ta'rif, beliau kemudian melanjutkan dengan menyebutkan macam-macam i'rab. Maksudnya apa? Perubahan di akhir kalimat mu'rabah itu ada 4 macam. Paham, Ustaz? Ini 4 macam ini. Apa 4 macam itu? Raf'un, wa nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Ini saat nggak ada perubahan ini, nggak ada tambahan ini. Sama persis seperti di al-muqaddimah, di al-asl. Kata beliau, wa aqsamuhu wa aqsamul i'rabi arba'atun. Macam-macam i'rab perubahan di akhir kalimat mu'rabah itu ada 4. Jadi nggak akan keluar dari yang 4 ini. Raf'un, wa nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Raf'un, apa makna rafa'? Fil istilah taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa manaba anha. Antum lanjutkan. Karena ana pernah PR-kan antum ini, mem-PR-kan antum ini untuk menyebutkan ta'rif dari masing-masing rafa, nasab, khafad, jazam, lughatan dan istilahan, dan dilanjutkan dengan menyebutkan alamah masing-masing dari 4 macam perubahan ini. Itu penting untuk antum ulas. Nasbun apa berarti? Taghayyurun makhsusun alamatuhu al-fathatu wa manaba anha. Khafdun, khafdun ini ibarah apa nih? Ibarahnya ahlil Kufah, atau yang kita sebut dengan jarrun fi ibaratil Basrah. Apa itu khafdun atau jar? Taghayyurun makhsusun alamatuhu al-kasratu wa manaba anha. Jazmun ya taghayyurun makhsusun alamatuhu as-sukun wa manaba anhu, yaitu apa? Wa manaba anis sukun al-hadaf. Paham, Ustaz ya? Baru kemudian Syekh sebagaimana Ibnu Ajrum di Al-Muqaddimahnya itu pengen mengklasifikasikan yang 4 macam i'rab tadi. Paham, Ustaz? Bahwa Ustaz? 3 di antaranya raf'un wa nasbun wa khafdun itu kita dapati di mana, Ustaz? Di akhiran isim. Isim apa di sini maksudnya? Isim mu'rab. Dan 3 dari 4 raf'un wa nasbun wa jazbun nanti didapati di akhiran fi'il. Fi'il apa itu maksudnya? Fi'il mudhari. Jadi kata beliau, falil asma'i isim mu'rab. Min dzalikal arba'ah. Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi dari 4 macam perubahan yang kita punya di akhiran kalimat mu'rabah itu, yang kita dapati nanti di akhiran isim mu'rab itu hanya 3 dari yang 4. Apa? Raf'un, nasbun dan khafdun. Tidak akan pernah kita dapati Ustaz? Jazmun di akhiran isim. Jazm yang ditandai dengan sukun dan hadaf itu nggak mungkin kita dapati di mana? Di akhiran isim mu'rab. Artinya yang kita dapati di akhiran isim mu'rab itu hanya 3 perubahan saja. Apa itu? Raf'un, nasbun, dan juga apa? Khafdun atau jarrun. Wala jazma fiha. Walil af'ali, dan di akhiran fi'il apa di sini? Fi'il mudhari. Min dzalikal arba'ah, 4 macam i'rab tadi, 4 macam perubahan di akhir kata tadi. Itu apa? Hanya 3 juga. Apa itu? Ar-raf'u wal nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Artinya kalau di akhiran fi'il mudhari itu perubahannya pun apa? Hanya kita dapatin 3, enggak semuanya. Apa itu? Raf'un, nasbun sama jazmun. Tidak akan pernah kita dapatin di akhiran fi'il yang mana apa? Tidak akan pernah kita dapati di akhiran fi'il mudhari apa? Perubahan yang disebut dengan khafdun yang ditandai dengan kasrah, fathah, dan juga apa? Ya. Artinya al-khafd itu merupakan perubahan apa? Yang hanya khusus kita dapatin di akhiran isim mu'rab. Sebagaimana al-jazm itu apa? Perubahan khusus yang hanya kita dapati di akhiran fi'il mudhari. Tidak mungkin kita dapatin di mana, saat? Di akhiran isim. Nah, ulama menyebutkan taklil. Kita pernah ulas ya. Jadi kenapa kok al-khafdu itu dikhususkan di akhiran isim, al-jazmu itu di akhiran fi'il, tidak sebaliknya? Kenapa enggak al-jazm dikasih di akhiran isim, atau misalkan al-khafdu dikasih di akhiran fi'il? Itu kita sebut alasannya apa, San? Li ta'adul, San. Biar adil. Dari mana sisi keadilannya? Gimana kita bilang? Karena isim itu sudah ringan, begitu ya, isim itu kan ringan, maka diberatkan dia dengan apa? Al-khafad. Al-khafad itu kan ditandai dengan apa? Kasrah, wahya aqwal harokah.
Isim itu ringan dari sisi mana, Ustaz? Isim itu ringan dibanding dengan fiil. Isim itu lebih ringan. Dari sisi apa? Kita lihat. Dilalahnya. Bahwa isim itu kan apa, Ustaz? Kalimatun dalat ala maknan binafsiha walam yaktarin maknaha bizaman. Kan berarti dilalah. Isim atau madlul dari kalimat yang dia isim itu apa? Hanya makna saja. Tidak ada keterangan apa? Waktu. Sedangkan fiil itu kan apa? Ada dua madlulnya, apa, Ustaz? Al-hadath, makna, dan juga apa? Keterangan waktu az-zaman. Sehingga kan apa, Ustaz? Dilihat dari sisi madlulnya, makna yang ditunjukkannya, isim ini lebih ringan daripada fiil. Fiil itu lebih berat. Gitu kan? Karena isim itu masih ringan, maka dikasih yang berat. Apa itu yang berat? Al-khafdu, yang dia ditandai dengan kasroh, yang mana kasroh itu akwal harakah. Nah, karena fiil itu sudah berat, jangan diberatkan lagi, dikasih yang ringan. Apa itu? Al-jazmu, yang ditandai dengan sukun. Sukun itu artinya adamul harakah, ringan dia. Sama, Ustaz? Artinya pemberian al-khafdu lil asma dan al-jazmu lil af'al, ini kata ulama mentaklil apa? Lit ta'aduli bainahuma. Biar apa, Ustaz? Biar adil. Sama, Ustaz ya? Nah, ini ala kulli hal, Ustaz, ini tidak ada tambahan dan perubahan sebagaimana antum dapat di mana? Di al-asal, yaitu al-muqaddimah al-ajrumiyah, baru masuk ke al-bina. Ini yang menjadi tatmim beliau di bab ini. Tamam, Ustaz? Beliau menambahkan bahasan apa? Al-bina. Kalau kita kan baca at-tuhfah itu kan apa? Itu kan syarih ya. Penyarah yang menambahkan bahasan apa? Bina. Tapi kalau di sini langsung beliau sendiri menyebutkan di matan. Setelah selesai pembahasan i'rab dengan apa? Dua bahasannya tadi apa? Ta'rif dan juga anwa. Tamam, Ustaz? Beliau lanjutkan dengan menyebutkan masalah muqabilnya ini. Lawan dari i'rab itu apa, Ustaz? Bina. Beliau sebutkan masalah al-bina. Coba kita baca, Ustaz, apa yang disebutkan Syekh. Wal bina'u luzumu akhiril kalimati harakatan nahwu haula'i au sukunan nahwu man wa kam. Wa anwa'uhu arba'atun dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun. Sama seperti di i'rab, beliau juga menyebutkan dua bahasan di bina. Ini apa? Ta'rif sama apa? Anwa'. Pertama beliau sebutkan ta'rifnya. Ini ta'rifnya apa? Istilahan, Ustaz. Ini secara terminologi ini. Kalau secara bahasa al-bina itu apa, Ustaz? Membangun itu apa? Al-bina lugatan apa? Wad'u syai' ala syai'. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Namanya membangun itu. Ibarat bangun rumah itu kan apa? Menaruh satu bata di atas bata yang lain. Al-bina itu secara bahasa apa? Wad'u syai' ala syai'. Nanti ditambahkan sama ulama ala jihatin yuradu bihi as-subut. Ala jihatin yuradu bihi apa? As-subut. Biar kokoh. Paham, Ustaz? Diletakkan satu di atas yang lain ya. Diharapkan apa? Itu subut itu. Al-luzum. Paham, Ustaz ya? Kokoh menjadi satu kesatuan. Nah, itu kan secara bahasa. Nah, fil istilah nuha dalam pengertian yang disepakati oleh ulama nahwu itu seperti disebutkan Syekh. Apa itu al-bina? Luzumu akhiril kalimah. Ketetapan apa? Akhiran kalimat atau keadaan di mana apa? Sebuah akhiran kalimat menetapi satu keadaan tertentu. Keadaan tertentu tadi apa? Ditafsir sama Syekh harokatan, imma harokatan. Jadi luzumu akhiril kalimati harokatan itu seperti apa? Seperti di akhiran haula'i, Zat. Ini semua Arab, kata Ibnu Hisham di syarah Qatrunada. Semua Arab sepakat. Haula ini apa? Mabni alal kasr. Bittifaq jami'il Arab apa? Bahwa haula ini apa? Mabni alal kasr. Artinya kan berarti apa? Haula ini termasuk kalimat yang akhirannya apa? Menetapi satu keadaan tertentu. Keadaan tertentu tadi apa? Harokat kasroh. Jadi harokat di sini bisa kasroh seperti haula'i. Tahu, Ustaz? Bisa apa lagi misalkan? Kita bilang anta, fatah seperti di anta, atau apa? Kasrah seperti di anti misalkan. Ya ala kulli hal, Ustaz. Bina itu keadaan di mana apa? Sebuah akhiran kata menetapi apa? Suatu keadaan tertentu, apakah itu nanti harokat seperti haula'i contoh dari beliau atau sukun. Atau apa, Ustaz? Sukun. Sukunnya apa maknanya? Adamul harokah. Seperti apa? Seperti di man dan juga kam. Man dan juga kam ini ya, man di sini bisa man istifhamiyah, bisa man mausulah, bisa man syartiyah. Intinya man apapun itu jenisnya dia mabni ala sukun. Artinya akhirannya itu apa? Kita dapatin selalu dalam keadaan sukun. Berarti kan apa? Keadaan akhir yang menetapi sebuah keadaan apa? Tertentu, suatu keadaan tertentu, yaitu apa, Ustaz? Sukun. Tamam, Ustaz?
Sukun itu artinya adamul harokah, tidak diharokati. Ya sebagaimana kam. Kam ada berapa macamnya? Kam ada berapa macamnya? Kalau man tadi kan apa? Ada man istifhamiyah, man fil bait. Terus ada man syartiyah, man jadda wajada, ada man mausula, raaitu man 'allamani misalkan. Kalau kam ada berapa kam? Kam ada berapa kam? Ada 2. Kam apa? Kam istifhamiyah sama kam apa? Kam khobariyah. Kam istifhamiyah itu saat berarti kan untuk bertanya. Cirinya, isim setelahnya itu apa? Kan tamyiz, dia mansub. Paham Ustaz? Isim setelahnya itu apa? Dia tamyiz, tamyiz mansub. Paham Ustaz? Ya, intinya sebenarnya isim setelah kam itu tamyiz, mau yang istifhamiyah ataupun juga khabariyah. Bedanya kalau yang setelah istifhamiyah maka dia mansub. Paham Ustaz? Nanti disebut dengan apa? Tamyiz fil lafzi wal makna, gitu kan? Tamyiz fil lafzi apa? Wal makna. Artinya secara makna dia memang tamyiz. Secara hukum pun juga apa? Mansub ala tamyiz. Paham Ustaz? Misal kita bilang kam abdan malakta, berapa budak yang kamu miliki? Ini kan pertanyaan. Kam rubiyatan ishtaraital kitab, kam rubiyatan. Ini selalu kita nasabkan Ustaz. Yang setelah kam istifhamiyahnya apa? Selalu kita nasabkan. Kecuali di satu keadaan apa kita bilang? Kalau kamnya kemasukan apa? Harful jar. Kalau kamnya kemasukan harful jar, maka boleh dinasabkan, yang setelahnya boleh dijarkan. Gimana? Bikam rubiyatan, boleh juga bikam rubiyati. Jadi asalnya saat isim setelah kam istifhamiyah itu kita nasabkan. Kecuali di satu keadaan. Kapan? Idza dakhalat harful jar. Idza dakhalat apa? Harful jar. Bikam, maka isim setelah kam istifhamiyah itu jaza nasbuhu wa jarruhu. Bikam rubiyatin, bikam rubiyatan. Tamam Ustaz? Ya asalnya tetap nasab, tapi juga apa? Boleh dijarkan ketika kamnya kemasukan harful jar. Tamam Ustaz? Ini kam istifhamiyah. Yang kedua kam khabariyah. Kam khabariyah ini apa Ustaz? Menunjukkan makna apa kita bilang? Menunjukkan makna taktsir. Betapa banyak. Tamam Ustaz? Jadi dia khobar, bukan bertanya, tapi seperti menginformasikan. Ya bisa kita bilang takjub lah. Tamam Ustaz? Menunjukkan betapa banyak. Nah, cirinya kam khabariyah ini gimana, Ustaz? Isim setelahnya gimana? Majrur. Isim setelahnya apa? Majrur. Baik nanti dia apa? Dalam bentuk mufrad ataupun jama'. Mufrad majrur ataupun juga jama' majrur. Tamam, Ustaz? Ini apa? Kam al-khabariyah. Dia menunjukkan makna at-taktsir. Misalkan kam waladin lak. Banyak kali anak nih. Banyak kali anak kamu gitu kan. Ini bukan bertanya, bukan berapa banyak anakmu, enggak. Betapa banyak anakmu, kam waladin lak. Atau apa? Kam kutubin laka. Kam kutubin lak. Kam kutub. Jadi bedanya jelas kan? Kalau antum maksudnya istifham itu apa berarti? Harusnya antum nasabkan kan? Kam kutuban laka. Tapi kalau sudah antum jarkan kam kutubin lak, berarti maknanya bukan istifham. Apa maknanya? Khobar. Apa makna khobar tadi maksudnya? Menunjukkan makna takfir. Betapa banyak. Ini kam. Intinya saat kam dengan dua macamnya, mau istifhamiyah ataupun juga khobariyah, dia apa? Yalzamu apa? Akhiruhu halatan wahidah, apa itu? As-sukun. Yalzamu akhiruhu mada as-sukun. Akhirannya itu menetapi satu keadaan tertentu, yaitu apa? As-sukun, yang artinya adamul harokah. Waktu ya. Ya itu biar panjang aja bahasanya. Kita ulas tadi kam khobariyah, kam istifhamiyah. Biar panjang gitu kan. Padahal udah kamu jelas kan. Sukun kan ya. Tamam Ustaz ya. Wa anwa'uhu arba'ah. Anwa' apa ini? Anwa'ul bina. Ya sama. Sebagaimana tadi di i'rab, setelah menyebutkan ta'rif disebutkan apa? Macam-macamnya. Maka di bina juga begitu. Nah, saat al-bina ini sebagaimana i'rab dia juga punya 4 macam. Saat. Ini anwa ini terkadang kalau di kitab-kitab disebut juga dengan al-qab. Jadi anwaul bina atau disebut dengan apa? Al-qabul bina. Sama macam tadi anwaul i'rab, atau tadi kan kalau bahasa saya kan aksamul i'rab, atau biasa juga disebut dengan al-qabul i'rab. Saat anwaul bina ini kita fokus ke anwaul bina yang disebutkan saya. Itu ada 4. Atau al-qabul bina itu ada 4. Apa? Domun, wa fathun,
wa kasrun wa madza wa sukun. Wa sukun ini huwal asal. Nah, sukun ini apa? Huwal asal fil bina. Tamam Ustaz ya? Huwal asal fil bina. Itu kan ditambahkan di yang baca qatrun nada itu kan sampai Ibnu Hisham apa? Ketika disebutkan al mabni itu ada 4, mabni alal kasr, mabni alal dhamm, mabni alal fathah, mabni ala sukun, kata Syekh bahwa huwa aslul bina gitu kan. Jadi sukun itu apa? Huwa aslul bina. Zaid, huwa aslul bina. Ustaz, ini muhim. Ketika disebutkan sama ulama, bina itu identik dengan apa? Kalimat-kalimat ini kan, domun, fathun, kasrun, sukun. Berarti nanti dalam mengirab misalkan, ini antum disuruh irab anta zaidun atau anta mahirun misalkan. Anta gimana kita bilang? Domirun, munfasilun, barizun, munfasilun, mabniun, alal fathi. Ini harus dengan kalimat fathah. Tidak boleh diucapkan dengan kalimat apa? Al-fathah. Jadi mabniun alal fathi la al-mabni alal fathah. Karena al-fathah itu identik dengan apa? I'rab. Paham Ustaz? Adapun al-bina, maka anwaul bina ini biasa disebut dengan apa? Al-qabl i'rab. Ini hal yang identik dengan bina itu apa? Ini kalimat-kalimat ini. Apa? Domun, fathun, kasrun sama sukun. Bukan domah, bukan fathah, bukan kasrah. Jadi domun, fathun, kasrun, sukun. Paham Ustaz ya? Sehingga nanti ini apa? Berimbas ketika kita mengi'rab. Ketika kita mengi'rab misalkan anta mahirun, anta domirun munfasilun, mabniyun alal fathi. Kita bilang dengan apa? Tadi ungkapan al-fathah, bukan dengan al-fathah. Paham Ustaz ya? Ini muhim. Jadi ketika disebutkan wa anwa'uhu, anwa'ul bina itu 4. Atau anwa' tadi kita sebut dengan al-qab. Dengan lafaz apa? Domun, fathun, kasrun, sukun. Berarti emang ini identik dengan apa? Yang namanya al-bina. Pengucapan atau lafaz-lafaz yang identik dengan al-bina, sehingga ketika kita mengi'rab sebuah kalimat yang dia mabniyah itu tidak bisa kita ucapkan kecuali dengan ungkapan-ungkapan ini tadi atau lafaz-lafaz ini. Tamam Ustaz ya? Dom, fathah, kasrah. Bukan dommah, bukan kasrah, bukan fathah. Dommah, kasrah, fathah itu ungkapan yang kita ucapkan di kalimat mu'rabah. Tamam Ustaz? Misalkan anta mahirun tadi. Mahirun apa? Khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu fi akhirih. Tamam Ustaz? Ini muhim. Sehingga kalau kata sebagian masyayikh kita, ketika kita misalnya i'rab mahir tadi. Ini termasuk ya, bukan salah sih, cuman ya kalau kita konsisten dengan yang tersebutkan yang tadi kita sampaikan, berarti nggak bisa kita mengatakan gini, mahirun itu khabarul mubtada wa alamatu rafihi apa? Domu akhirih. Itu Ustaz. Wa alamatu rafihi apa? Ad-dhammah. Jadi harus dengan apa? Lafaz ad-dhammah itu Ustaz. Sama? Adapun lafaz dhammu, fathu, kasru itu apa Ustaz? Itu identik dengan yang namanya al-bina. Ya, ala kulli hal ya sebenarnya enggak punya athar ya Ustaz. Tapi ya enggak apa-apa lah biar kita konsisten dalam satu masalah. Gitu Ustaz ya. Oh berarti dhammah, kasrah, fathah itu apa? Min al-qabil i'rab. Tapi kalau dhammun, fathun, kasrun ini apa? Min al-qabil bina. Begitu Ustaz ya. Ya ala kulli hal selesai dari bahasan al-i'rabu dan muqabilnya itu apa? Al-bina. Baru kemudian beliau ingin menyebutkan pembagian. Pertama ini pembagian isim. Nanti akan dilanjutkan dengan apa? Pembagian fi'il. Kalau harf kan sudah pasti mabni. Tamam Ustaz ya. Nanti beliau akan menyebutkan selanjutnya apa? Pembagian masing-masing isim dan juga fi'il kepada mu'rab dan mabni. Tamam Ustaz ya. Artinya ya beliau ingin seperti mengkhulasohkan Ustaz. Jahid, i'rab, bina, itu kita dapetin ini masing-masing di akhiran kalimat yang mana saja. Oh berarti kan apa? Masing-masing dari i'rab dan bina bisa kita dapati di mana? Di isim maupun fi'il. Tapi kalau di harf apa? Hanya kita dapatin apa Ustaz? Bina saja. Ya ala kulli hal beliau menyebutkan selanjutnya wal ismu dorban. Ini beliau sebutkan lagi pembagian isim Ustaz. Sebelumnya apa? Kata beliau al ismu dibagi kepada apa sama beliau? Sebelumnya ada nggak beliau menyebutkan pembagian isim? Ada? Ada nggak disebutkan pembagian isim sebelumnya? Ada nggak Ustaz? Nggak ada? Oh nggak ada ya? Di kotor itu ya? Nah. Oh iya.
Isim mu'rab mabni sama nanti apa? Nakirah ma'rifah. Oh, gitu ya. Enggak, tapi kita pas ngulas itu kalau nggak salah. Isim kita bagi apa? Ya bi'tibaratin syatta ya. Termasuk di sini apa saat ini? Isim. Oh, itu fi'il, mohon maaf. Itu fi'il. Baru ingat. Fi'il kan ada apa? Sebelumnya apa? Kepada madin, mudhari dan amr, itu kan bi'tibar hudutsil fi'li atau zamanil hudus. Nanti apa? Fi'il mu'rab mabni berarti bi'tibar akhirih, bi'tibari hukmi akhirih. Ketika apa? Dia sudah dimasukkan ke dalam jumlah. Oh, nanti kita bahas itu di fi'il. Ini di isim. Jadi beliau sebutkan ada dua macam. Dorban itu artinya nau'an. Al-ismu dorban artinya apa? Nau'an. Ini beliau menyebutkan pembagian isim apa saat bi'tibar apa? Bi'tibari hukmi akhirih. Tamam saat bi'tibar hukmi akhirih. Karena kita pernah sebutkan kalau kita ingin membagi isim itu banyak sekali tinjauannya. Dia punya tinjauan yang berbeda-beda. Tamam saat. Kalau kita meninjaunya apa? Bi'tibaril adat, mufrad, musanna, jama'. Atau bi'tibaril jins apa? Mudzakkar, muannas. Nah, ini mu'rab mabni itu bi'tibar apa? Bi'tibari hukmi akhirih. Meninjau apa? Hukum akhirnya. Kapan saat? Kita meninjau hukum akhiran kalimat yang dia isim. Apa? Ba'dan tidhamihi fil jumlah. Atau ba'da tarkibi. Kalau dia dimasukkan ke dalam jumlah. Jadi isim itu saat kalimat yang dia isim. Kalau dia dimasukkan ke dalam jumlah, maka nanti dia punya dua keadaan. Apa? Imma mu'rab. Mu'rab artinya apa? Berarti akhirannya mengalami apa? Perubahan. Imma mabni berarti akhirannya tidak mengalami perubahan. Tamam saat? Dan mu'rabnya di sini itu asal. Makanya kita sebutkan hukum isim gimana? Al aslu fil asma al-i'rab. Hukum asal kalimat yang dia isim. Kalau dimasukkan ke dalam jumlah apa saat? Pasti akhirannya mengalami i'rab. Artinya dia mu'rab. Tamam saat? Adapun nanti apa? Ada sebagian isim yang akhirannya tidak mengalami perubahan. Ini yang kita sebut dengan apa nanti? Mabni. Itu nanti dengan sebab-sebabnya karena dia menyerupai huruf. Ala kulal kalau ini belum pernah kita ulas sebelumnya. Kita baca dulu. Wal ismu darbani nau'an. Mu'rabun wa huwal asal kata Syekh ini. Wa huwal asal fi madza? Fil asma. Paham Ustaz? Jadi lumrahnya seringnya kalimat yang dia isim kalau dimasukkan ke dalam jumlah. Ingat Ustaz ya, kalau kita bahas mu'rab mabni atau membahas hukmul akhir, kita bisa menghukumi apa? Akhiran dari sebuah kalimat yang dia isim. Ini tentunya apa Ustaz? Ba'da tarkibihi fil jumlah. Kalau dia sudah dirangkai membentuk jumlah, baru nanti ketahuan dia termasuk mu'rab atau mabni. Paham Ustaz ya? Jadi bi'tibari hukmil akhirnya tentunya apa? Ba'da tarkibihi fil jumlah atau ba'da intidhamihi fil jumlah. Jayid. Nah, mu'rab ini huwal asal. Apa makna mu'rab? Apa definisi dari mu'rab? Ya gampang lah. Apa kata Syekh? Ma taghayyara akhiruhu. Apa? Ma taghayyara akhiruhu maksudnya apa? Halu akhirih. Yang berubah keadaan apa? Akhirnya. Disebabkan oleh apa? Bisa babil awamilid dakhilati alaihi. Ini kan tadi macam apa? Yang kita sebutkan di definisi al-i'rab. Tinggal apa Ustaz? Kalau mu'rab itu berarti kalimat yang akhirannya berubah. Atau isim mu'rab, lebih rinci lagi apa? Isim yang akhirnya mengalami apa? Perubahan. Karena apa? Karena dimasukkan apa? Oleh amil yang berbeda-beda. Nah, jadi bisa babil awamili ad-dakhilati alaihi. Imma lafdhan, ya tadi. Yang namanya i'rab tadi kan imma lafdhan. Lafdhan tadi apa artinya Ustaz? Yadhhar atharuhu, tampak perubahannya tadi, nggak ada mani yang menghalangi kita untuk mengucapkannya. Kazaidin wa amrin, seperti apa perubahan di akhiran apa isim mu'rab Zaidun dan Amr. Yang keduanya ini isim mufrad. Wa imma takdiran, imma lafdhan perubahannya itu apa tampak ataupun juga apa imma takdiran tidak tampak, la yadhhar atharuhu. Artinya apa? Yujad mani minan nutqi bihi. Dengan mawani i'rab yang 3 tadi kita sebutkan. Contohnya apa? Nahu Musa wal fata. Seperti di Musa dan al-fata. Di mana apa saat maniknya di sini apa? Di dua kalimat ini Musa sama al-fata. Aba'at ta'addur. Yang mana keduanya disebut dengan isim maksur. Tamam Ustaz ya? Isim maksur. Apa definisi isim maksur? Pernah kita ulas? Al-ismu al-mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimah. Al-ismul mu'rab. Ini mesti ditambahkan di ta'rif. Isim maksur itu apa? Al-ismul mu'rab. Karena kan jadi bahasan kita di sini kan. Berarti apa? Isim maksur itu isim
mu'rab. Karena kita bahas di babul i'rab ini. Berarti dia isim mu'rab. Kenapa mesti ditambahkan ini, Sa? Sehingga seperti apa? Hada, hada itu akhirannya alif enggak? Tapi dia isim mu'rab atau mabni? Nah, nanti kita akan tahu ismul isyarah itu mabni. Dia bukan isim mu'rab, dia mabni. Sehingga hada tidak disebut dengan isim maksur. Paham, Ustaz? Al-ismul mu'rab alladzi akhiru alifun lazimah, yang akhirnya selalu alif. Itu adalah kait ihtirasnya kita mengeluarkan jadinya. Ketika kita bilang akhiru alifun lazimah, al-musanna, al-marfu, al-mudhaf. Mengeluarkan al-musanna, al-marfu, al-mudhaf. Jaa mudarrisa an-nahwi, jaa taliba an-nahwi. Ini jaa mudarrisa. Mudarrisa kan alif akhirnya. Tahu Ustaz? Isim mu'rab enggak dia? Mu'rab. Akhirannya alif, tapi alifnya ghairu lazimah. Apa maknanya ghairu lazimah? Ini kan alif kan ketika di keadaan rafa saja. Kalau sudah di keadaan nasab sama jar, berubah enggak alifnya? Berubah. Menjadi apa? Iya. Ra'aitu mudarrisai an-nahwi. Marartu bi mudarrisai an-nahwi. Berarti kan alifnya ini ghairu lazimah. Sehingga mudarrisa tidak kita sebut dengan isim maksud. Wa mabni wa huwal far'u wa huwa madza al-fara' di mana? Di isim. Tamam, Ustaz? Karena al-mabni ini nanti kalau di fi'il wal asal. Tamam, Ustaz? Al-mu'rab itu malah fara'. Jadi wa mabniyun wa huwal far'u fi madza? Fil ismi, fil ismil mu'rab. Apa makna mabni? Apa itu isim mabni? Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu. Wadih. Kalau mu'rab tadi yang berubah akhirannya, berarti mabni itu yang tidak berubah akhirannya ketika dia dimasukkan ke dalam jumlah. Bisa babil awamilid dakhilati alaih. Jadi enggak berubah meskipun dia dimasukin amil yang berbeda. Baru kemudian beliau menyebutkan isim mabni, al-asma al-mabniyah. Apa kata beliau? Kal mudmarat. Jadi saat al-asma al-mabniyah itu yang disebutkan beliau ada sittah, itu ada 6. Apa itu isim mabni? Apa saja isim mabni? Kalau antum ditanya isim mu'rab itu apa? Isim mufrad, jamak taksir, musanna, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, al-asma al-khamsah. Ini namanya isim mu'rab. Paham, Ustaz? Nah, isim mabni ini yang disebutkan Syekh. Apa itu? Isim domir, domir, al-mudmarat itu maksudnya domir. Terus wa asma'i syart. Asma'u syart seperti apa? Man, ma, ya kan? Manjadda wajada. Kan sudah kita lewat di jawazim itu kan? Jawazim yang menjazmkan dua fi'il itu kan ada tu syartin. Asmaul istifham, asma al istifham. Seperti apa? Man juga termasuk ma. Ma qara'ta, misalkan man akhuka. Ini kan istifham. Asmaul istifham. Aina, ini asmaul istifham. Asmaul isyarah, asmaul isyarah. Dzalika hada. Tamam, Ustaz? Haula'i tadi itu. Asmaul isyarah. Wa asmaul af'al. Asmaul af'al seperti apa, Ustaz? Shah. Amin. Amin itu ismul fi'il itu. Amin. Amina. Selalu dia itu maftuh itu. Dia mabni alal fathah itu. Amina. Amina artinya apa? Istajib. Amin. Istajib. Istajib ya Allah, kabulkan. Shah artinya uskun. Asmaul af'al. Wa asmaul mausulan. Asmaul mausulan apa? Allati man, ma juga termasuk mausulah. Saya tambahkan satu lagi, asmaul aswat. Asmaul aswat. Asmaul aswat. Tambahkan satu lagi, asmaul aswat. Jadi ada yang namanya ismus saut, ada yang namanya ismus saut. Ismus saut itu kalimat yang digunakan oleh Arab untuk berinteraksi dengan yang tidak berakal. Jadi macam kita itu ya termasuk yang nggak berakal itu anak bayi. Itu kan kita bisa jadi mengucapkan bukan lafaz tapi bentuk nada kan. Misal kalau anak bayi itu gimana? Gitu kan. Ya, ada bahasa Arabnya namanya ismus saut. Atau hewan gitu kan. Ini nanti ada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya nanti apa namanya? Ismu saut. Jadi kalimat yang digunakan oleh Arab untuk apa? Li khitabi ma la ya'kil. Untuk berinteraksi dengan sesuatu yang tidak berakal. Ya termasuk yang tidak berakal itu Yang safih itu anak bayi itu. Paham, Ustaz?
namanya ismus shaut. Nah, ismus shaut juga bisa diartikan apa, Ustaz? Jadi kalimat yang mengesankan suara. Nah, ismus shaut kan dari namanya kan jelas ya, nama suara itu kan. Jadi yang menunjukkan suara, misalkan suara benturan pedang ketika sedang perang itu kan pakai pedang itu ting 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 gitu kan. Nanti dalam bahasa Arab ada kalimat yang namanya apa? Ismus shaut. Misalkan sendok jatuh bunyinya gimana? Pok gitu kan. Nanti ya ada kalimat Arabiahnya namanya apa? Ismus shaut. Dia termasuk apa? Isim mabni. Nanti bisa antum ya dapatin ya di Alfiyah itu ada asmaul aswat. Tamam Ustaz? Asmaul aswat. Imma dia kalimat yang digunakan untuk berinteraksi dengan yang tidak berakal atau yang mengesankan suara. Mengesankan apa? Menunjukkan suara dari ya benda tertentu lah, entah itu jatuhnya sendok, berlaganya atau berbenturannya pedang dan lain sebagainya. Nah, ini nggak perlu anak ulas satu-satu kan ini. Domir gitu kan. Udah kan? Udah antum dapat kan catatan domir, udah kan? Ya penting antum tahu lafadz domir, itu kan? Ada domir muttasil, munfasil, mustatir. Yang kelas 3 pun baru aja lewat kemarin. Terus asma'u syartin. Di mana kita bahas asma'u syartin? Jawazim, udah kan berarti? Asma'ul istifham. Ya, asma'ul istifham ya gampang lah. Mata, aina, man, ma. Asma'ul isyarah udah kan? Udah. Asma'ul af'al nantilah kapan-kapan kan? Kapan-kapan kita bahas. Ismul fi'il ada yang madhi, ada yang mudhari, ada yang amr. Kapan-kapan kita bahas. Asmaul mausulat udah kan? Lakul hal ya ini kita cukupkan dengan yang sudah kita ulas. Intinya set isim mabni ya 6 kan disebutkan beliau, kita tambahkan satu lagi apa? Ismus shaut berarti apa? Ada 7. Jadi itu saja ada 7. Nah, baru saat beliau sebutkan, nah yang mabni itu imma nanti apa? Mabni ala sukun, ada yang mabni ala al-fathah, mabni ala dhamm, mabni ala al-kasr. Karena kan bina itu ada 4 macam tadi. Makanya ketika disebutkan apa? Isim mabni tadi dengan yang 6 macamnya atau 7 macamnya. Itu apa? Enggak akan keluar keadaannya dari 4 macam apa? Macam-macam bina itu. Sehingga apa nanti? Dari domir pasti ada yang mabni ala al-fathah misalkan, ada yang mabni ala al-kasr, ada yang mabni ala dhamm. Intinya yang asma mabniyah ini enggak akan keluar dari 4 keadaan apa? Imam mabni alal fathah, imam mabni ala sukun, imam mabni ala dhamm atau imam mabni alal kasr. Maka kata Syekh wa minhu di antara yang mabni tadi itu apa? Ada yang dia yubna ala sukun. Fa minhu ma yubna ala sukun. Di antaranya ada yang dia mabni ala sukun. Dan ini apa saat? Huwal asal. Tamam saat huwa madha al asal. Kita bilang tadi apa? As-sukun huwa aslul bina. Wa minhu di antara yang mabni tadi, asma mabniyah tadi, ada yang dia mabni alal fathah. Mabni ala sukun apa Ustaz? Hum misalkan kalau di domir. Hada itu kan apa? Mabni ala sukun. Apa man? Entah itu di istifham, di ismu syartin kan? Itu kan apa? Mabni ala sukun ya. Gampang lah antum menyebutkan contohnya. Ada yang dia mabni alal fathah ke aina. Aina ini apa Ustaz? Baik dia sebagai syartiyah ataupun sebagai apa? Sebagai istifhamiyah. Tamam Ustaz? Dia mabni alal fathah. Ada yang dia mabni alal kasar, wa minhu dari yang mabni tadi ada yang apa? Alladzi yubna alal kasar, ma yubna alal kasar. Seperti apa? Amsi. Ini yang belajar qatur nada ini, amsi. Ini dia mabni alal kasar, bittifaq atau bi khilaf? Bittifaq jamil Arab atau apa? Yujad khilaf. Amsi. Yujad khilaf. Amsi mabni alal kasar kata Ibnu Hisham fi lughah madza? Fi lughah man? Fi lughati ahlil Hijaz. Paham Ustaz? Dia mabni alal kasar saat ini fi lughati ahlil Hijaz. Paham? Adapun fi lughati Bani Tamim dia apa? Mu'rab i'rab malayan sharif. Dia bukan mabni amsi ini. Paham? Dia apa? Mu'rab di i'rab dengan i'rab malayan sharif. Jadi bedanya nanti gini Ustaz, ahlul Hijaz sama Bani Tamim. Misalnya gini. Madha telah lalu kemarin. Paham Ustaz? Maka nanti kalau ahlul Hijaz kan mabni al kasar. Madha amsi, i'takaftu amsi, ma ra'aituka mundu amsi. Daiman mabni al kasar. Ini ahlul Hijaz. Tamam? Tapi nanti kalau Banu Tamim gimana? Mu'rab i'rab ma la yansari. Berarti gimana? Madha amsu, i'takaftu
Amsa, ma ra'aituka mundu amsa. Paham Ustaz? Jadi dia mabni alal kasr inda ahlil Hijaz. Apa itu ahlul Hijaz? Qabilah Quraisy sama Kinanah. Paham? Qabilah Quraisy sama apa? Kinanah. Dia mabni alal kasr. Adapun inda Bani Tamim, apa Ustaz? Kita bilang dia mu'rab. Mu'rab apa? Bi i'rabi ma la yansarif. Berarti marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya pun dengan fathah. Paham Ustaz? Jadi amsi. Ustaz, ini penting. Ada yang kita sebutkan itu ya, nih yang kelas 4. Amsi di sini itu apa maksudnya? Amsi yang tidak beralif lam. Amsi kalau tidak beralif lam dia menjadi ma'rifah. Maknanya jadi muayyan. Apa maknanya? Amsi berarti apa? Al-yaum qabla hadzal yaum. Jadi saat yang tadi statusnya diperselisihkan apakah dia mabni dan mu'rab, amsi itu tadi, itu kalau dia tidak beralif lam. Yang diperselisihkan antara apa? Ahlul Hijaz sama Banu Tamim tadi, itu ketika dia tidak beralif lam. Secara khusus ketika dia tidak beralif lam. Amsi kalau tidak beralif lam, maka dia maknanya muayyan, dia ma'rifah. Apa makna amsi kemarin? Apa maknanya? Al-yaum alladzi qabla hadzal yaum. Hari ini hari Sabtu. Amsi artinya apa? Hari Jumat. Paham? Tapi kalau amsi sudah beralif lam, dia jadi nakirah. Maknanya ghairul muayyan. Kalau amsi sudah beralif lam, maka apa Ustaz? Dia jadi apa? Nakirah. Maknanya ghairul muayyan. Berarti kalau disebutkan al-ams, berarti kemarin hari apa aja? Misalnya bilang gini, sumtu atau gini misalkan, ta'allamna al-mamnu'a minas sarfi bil amsi. Di kelas itu, bil amsi. Kapan itu? Kan nggak tahu kan? Yang penting sebelum hari ini kan? Dan harinya ghairul muayyan. Ini dia nakirah. Kalau dia beralif lam. Nah, kalau amsi beralif lam, ini ma fi khilaf, dia mu'rab. Kalau amsi beralif lam, ini ma fi apa? Ma fi khilaf, dia apa Ustaz? Mu'rab. Maka tadi gimana kita bilang? Madha al-amsu i'takaftu al-amsa ma ra'aituka mundu al-amsi. Ini jelas ini mu'rab ini. Dia isim mufrad. Paham Ustaz? Kalau dia beralif lam. Kalau dia beralif lam tadi apa? Nakirah dia, maknanya apa? Ghairul muayyad, berarti kemarin itu. Kemarin hari apa saja? Intinya kemarin. Harinya ghairul muayyan. Paham Ustaz? Kemarinnya itu ghairul muayyan. Ini ma fi khilaf, dia mu'rab. Tapi apa Ustaz? Amsi kalau tidak beralif lam, ini yang dia fi khilaf baina ahlul Hijaz wa Bani Tamim. Jadi Ustaz, ahlul Hijaz ini seperti yang disebutkan Syekh, amsi itu mabni alal kasar. Banu Tamim enggak amsi itu mu'rab. Mu'rab dengan i'rab apa? Mu'rabun bi i'rabi ma la yansarif. Wadih Ustaz ini? Ini muhim ini. Ini Syekh alhamdulillah enggak pingin nyari masalah sama kita ini. Enggak mau diribetkan kan. Kalau Ibnu Hisham itu di Qatrun Nada kadang iseng kan gitu ya. Amsi fi lughati ahli Hijaz. Sengaja dicontohkan dengan amsi. Sebenarnya tanpa amsi pun bisa anti misalkan. Udah selesai kan mabni alal kasar. Anti. Beres. Tamam Ustaz. Tapi sengaja ditambahkan apa? Amsi. Apa lagi? Hadami gitu kan. Disebutkan 3 contoh. Ketika Ibnu Hisham menyebutkan mabni alal kasar, disebutkan dengan 3 contoh. Haulai, amsi sama apa? Hadami. Qasdan. Biar apa? Tatwil. Biar nanti kan kalau beliau nulis syarah itu kan, syarahnya jadi tawil kan? Muqaddimah jadi mutawwal. Jadi ngaji Qatrun Nada itu awal-awal kayak kesannya lama gitu. Karena tadi khilaf-khilaf kayak tadi itu. Ada disebutkan Ibnu Hisham. Kalau di sini kan enggak ada. Pingin simpel aja, udahlah. Apa? Amsi. Tanpa dikasih keterangan apa? Fi lughati ahlil Hijaz. Tapi ya kita tambahkan. Kita juga menambahkannya apa? Di tatwil gitu kan. Ya, biar aja. Wa minhu ma yubna 'ala dhamm. Kahaitsu. Ya. Kalau Ibnu Hisham apa contohnya? Qablu sama ba'du kan? Termasuk haitsu. Paham Ustaz? Ya, ala kulli beliau juga enggak mau nyari masalah di sini. Beda sama Ibnu Hisham kan apa? Ka qablu wa ba'du apa? Kata beliau. Idza hudhifal mudhafu ilaihi wa nuya makna. Perlu kan kita jelasin itu? Karena di sini beliau sebutkan haitsu, enggak ada keterangan lain, enggak perlu kita jelasin. Paham Ustaz ya? Cukup kan? Haitsu. Apalagi contohnya? Mabni 'ala dhamm. Nahnu. Sahal kan? Nahnu. Terus wal aslu fil mabni an yubna 'ala sukun. Ini tadi yang sudah 2 kali yang disebutkan bahwa al bina 'ala sukun itu apa Ustaz? Huwa aslul bina. Paham Ustaz ya? Maka kata Syekh wal aslu fil mabni an yubna 'ala sukun. Makanya nanti gini Ustaz. Apa maknanya
ulama menyebutkan di kitab-kitab al-asl fil mabni itu apa? Ala sukun. Berarti nanti gini, Ustaz. Kalau ada kalimat dia mabni ala sukun, kita nggak perlu mencari sebabnya. Kenapa dia mabni ala sukun? Karena dia asal. Tapi nanti ketika ada kalimat, entah itu isim, entah itu nanti fi'il, mabni alal fatah, mabni alad dha, mabni alal kasar. Ini nanti kalau antum lihat di hawashi, di suruhat, makanya nanti ada yang namanya taklil. Jadi perlu dicari alasannya. Kenapa dia mabni alal fatah? Kenapa, Ustaz? Karena ketika dia sudah mabni alal fatah, berarti keluar dari asal nggak? Sesuatu yang keluar dari asal perlu ditaklil, perlu dicari alasannya. Nah, jadi hawashi, suruhat, nahu itu banyak karena itu tadi mentaklil. Setiap yang mabni, yang bukan sukun apa? Ditaklil. Kenapa? Kenapa dahaba? Dahaba mabni alal fatah. Oh, disebutkan alasannya. Kita nggak perlu, Ustaz. Itu mutakhasisin. Kita kan apa? Mubtadiin kan? Mubtadiin naik ke mutawassitin. Kan gitu, Ustaz ya? Ya udahlah, kita cukupkan dengan yang disebutkan Syekh, ya ala kulli al aslu fil mabni an yubna ala sukun. Ini kita cukupkan di sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi pekan depan di al fi'lu. Ya, narasa sudah cukup, nggak usah terlalu buru-buru ya. Ya intinya saat beliau di bahasan ini saat pingin mengenalkan kita. Ini kesimpulannya saat. Apa saja isim mu'rab, apa saja isim mabni. Ini muhim saat. Ini muhim. Jadi bahasan babul i'rab itu ya pada akhirnya antum harus bisa menyimpulkan mana isim mu'rab, mana isim mabni. Selanjutnya juga begitu nanti. Mana fi'il mu'rab, mana fi'il mabni. Kalau harap kan sudah pasti mabni. Sehingga nanti apa saat membantu ketika masuk ke bab ma'rifati alamatil i'rab. Kalau antum tahu isim mu'rab itu ini, isim mabni itu ini. Nanti akan membantu di bahasan-bahasan selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa ya untuk